Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, cerita apa kali ini yang akan disampaikan? Semoga menarik dan seru ya Kiai. Cerita ini tentu menarik dan seru karena bersumber dari pengalaman saya pribadi. Baik, kali ini kita bahas cerita tentang bertempur dengan semua dukun santet dari Banyuwangi. Kronologi dari pertama kejadian, ketika tugas saya datang dari Allah untuk meredam bencana di Jawa dan Nusantara, karena perintah dari Allah langsung, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak berani memberikan sanggahan. Terserah Kiai saja, dijalankan tugas ini, karena ini perintah Allah. Saya juga tak berani membuat alasan, seperti nabi-nabi terdahulu, banyak yang membuat alasan dan menghindari tugas, akhirnya umat dimusnahkan Allah. Bahkan seperti Nabi Yunus dimakan ikan itu kan dalam rangka menghindari tugas yang diperintahkan Allah, beliau memilih menghindar ke laut. Jadi terserah Kiai, membiarkan manusia diazab, dimusnahkan diganti orang baru, atau Kiai turun tangan, menghandle azab yang akan diturunkan. Ini situasi mendesak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya insya Allah siap melaksanakan tugas, cuma saya mau melaksanakan dengan cara saya, bukan dengan datang ke setiap cabang jamaah, tapi saya biar jalan sendiri, jawab saya. Soal itu terserah Kiai, kami, saya dan para aulia, juga para malaikat akan mengiringi Kiai. Ya, karena kalau dulu saya datang ke jamaah di setiap daerah, malah jadi ribet. Kadang jamaah yang tak kebagian didatangi malah membenci jamaah yang lain, yang didatangi malah bangga karena saya datang. Padahal kan tujuannya memasang paku bumi agar bencana tak parah menimpa manusia. Malah karena salah paham, mereka memanfaatkan untuk kepentingan sendiri-sendiri, dan seringnya kadang jamaah didatangi, fasilitas misal toilet kamar mandi tak tersedia, yang datang kan banyak orang. Jadi sebaiknya saya nanti menginap di hotel saja, dan jamaah tak perlu tahu, karena tujuan safari itu kan menghandle agar bencana teredam. Ini untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan perorangan. Ya monggo kerso Kiai saja, kami akan ikut mendampingi dan hadir semua. Baik, saya akan persiapkan segala sesuatunya dulu untuk bekal di perjalanan, agar perjalanan mudah. Maka saya siapkan segala sesuatunya, ya mempersiapkan mobil, menservisnya agar lancar di perjalanan. Alhamdulillah mobil lancar, di perjalanan hanya melakukan servis 2 kali karena kerusakan, dan kerusakan yang kedua saat di Bali lumayan parah. Ketika saya mulai melakukan persiapan, datang gaib, siluman jin dari khodam-khodam dukun santet dari Banyuwangi. Rupanya energi dari rencana perjalanan saya sudah menggetarkan alam mereka. Ada apa mendatangi saya, dan kalian dari mana? Tanyaku. Kami dari para khodam keris dan pusaka dukun dari Banyuwangi, jawabnya. Ada apa mendatangi saya? Kami peringatkan, jangan sampai mendatangi Banyuwangi. Banyuwangi itu salah satu tempat yang ada di daftar kedatangan saya. Saya ini diperintah Allah, pencipta alam semesta ini, siapa yang menghalang-halangi, akan saya babat habis. Silahkan saja menghalangi, saya sudah peringatkan, katakan pada Tuhan kalian, siapa saja yang menghalangi saya, akan saya babat habis, mati. Seluruh dukun sejagat raya, tak akan bisa melawan kekuatan dari Allah. Allah melenyapkan alam semesta saja bisa, apalagi hanya menghancurkan para dukun, itu masalah kecil. Silahkan menghalang-halangi kalau ingin mati, sampaikan ke tuan-tuan kalian, bisa saja saya serang sekarang, itu mudah bagi saya bisa memerintahkan semua malaikat langit. Semua dukun Banyuwangi itu banyaknya tak seujung kuku, banyaknya malaikat di langit. Saya tidak menyerang itu, jangan dikira saya takut, tapi saya kasihan, karena mereka juga punya anak istri. Kalau saya bunuh maka anaknya akan jadi anak yatim, makanya saya tak melakukan. Kalau saya lakukan, saya tinggal perintah. Semua malaikat akan dengan senang hati turun tangan mencabut nyawa para dukun dan membawa ke neraka. Semua siluman terdiam. Sudah sana pergi, sampaikan ke tuan kalian. Semua pergi. Ketika berangkat ke Bali, saya sampai di Surabaya, ada salah satu dukun, yang bisa Rogo Sukmo datang ke kamar saya di hotel. Dia berdiri, dekat jendela, pakaiannya hitam. Ada apa mendatangi saya? Tanyaku. Akan menyerangmu, jawabnya. Kamu dari mana? Tanyaku. Banyuwangi, jawabnya. Silahkan diserang, kok hanya kamu satu orang. Semua dukun dari Banyuwangi menyerang saya tak akan kalah, dan mudah bagi saya untuk menghancurkan. Tapi karena kamu sudah datang ke sini, biar tak penasaran, silahkan saya diserang.
Dia mulai memanggil khodam-khodam pusakanya. Saya sambil ganti baju, saya biarkan dia menyerang. Kok menyerang pakai khodam? Oh Allah bodoh. Khodam-khodamnya dari para siluman dan jin datang, lumayan banyak. Serang, teriak dukunnya. Entar dulu, he siluman jin. Semua kalian tahu siapa saya? Saya itu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Apa kalian mau menyerang saya? Tanyaku menghentikan sambil lepas celana ganti sarung, karena mau ke kamar mandi. Semuanya berhenti, tak jadi menyerang. Mereka padahal bawa alat perang, ada yang bawa gada, keris, tombak, parang. Gimana? Mau menyerang saya? Pertanyaan saya ulangi. Kalian tentu tahu, jika saya mau, saya jentikan jari, maka kalian semua akan jadi debu, dan tersedot ke neraka jahanam. Saya tak menakut-nakuti, saya hanya mengingatkan, apa masih mau menyerang? Tidak, jawab jin siluman yang ada serempak. Kalian takut mana dengan saya? Atau dengan tuanmu dukun itu? Takut dengan Paduka, jawab mereka serempak. Lebih taat kepada siapa? Ke saya atau ke dia? Kataku, taat ke Paduka, jawab mereka serempak. Nah tunggu apa lagi? Serang itu dukun yang menyuruh kalian. Maka serentak mereka berbalik menyerang ke dukun. Dikeroyok rame-rame, ada yang mukuli, ada yang matahkan tangannya, ada yang matahkan kakinya lalu dicabut. Setelah dukun itu mati, semua menghadap lagi ke saya. Sudah Paduka, nah sekarang mau tunduk kepada saya, jadi pengikut saya, atau saya jentik hancur, kami siap taat jadi pengikut Paduka, jawabnya serempak. Lalu semua saya muslimkan. Perjalanan lancar sampai ke Bali, mobil sempat ke bengkel karena kampas rem habis, sehingga ban mobil sampai bunyi karena gesekan di ban. Lalu saya bawa ke bengkel dan setelah ganti kanvas rem, melanjutkan perjalanan. Cuma sampai di Bali, tiba-tiba, Google Maps membelokkan mobil ke arah jalan salah, jalan sempit. Saya tak mengira kalau itu ulah dukun yang mensabotase. Mobil menabrak batu, bawahnya, dan jalan mobil jadi bergetar. Bahkan ketika naik tanjakan mobil tak kuat nanjak, gereng di tempat. Ketika akan balik lagi dari Bali, karena perhitungan jalan jauh, dan pasti akan banyak tanjakan, karena belum lagi ke Madura, perjalanan masih jauh, maka saya bawa mobil ke bengkel. Karena tak tahu mana bengkel yang bagus di Bali, di Kute, ya saya cari di Google Maps, mana bengkel terdekat. Sampai di bengkel, saya turun bawa anak-anak ke Indomart dekat bengkel, sambil nunggu mobil dicek kerusakannya. Lagi di Indomart Mas Alvin datang mengatakan kerusakan. Katanya kerusakan bagian ini Kiai, dan harus beli alatnya, harganya kata bengkelnya sekitar 8 juta, kata Mas Alvin. Saya heran, karena kerusakan tak sesuai yang saya perkirakan. Karena yang nabrak batu itu bawa mobil, kenapa yang rusak malah yang lain? Umpama orang kesandung batu kakinya berdarah, malah yang dicabuti dokter giginya, dicabut sampai gigi orang habis. Gugup, kan gak masuk akal, kalau kaki berdarah kan tinggal yang berdarah dikasih plester selesai, kenapa malah gigi dicabut? Saya datang ke bengkelnya, lalu saya lihat, ternyata mobil dicek pakai HP, kata bos bengkelnya, pengecekan tak akan salah, kalau salah pasti komputernya yang salah. Lalu saya suruh tanya, barang yang mau dibeli apa namanya, lalu saya suruh cek di online, dan setelah dicek, harga barang paling cuma 450.000, kenapa jadi 8 juta? Wah bengkel tak beres. Ketika saya bilang kalau bawa mobil nabrak batu, malah bawa mobil sama sekali tak diperiksa. Wah modus ini bengkel mau ngakali pelanggan, akhirnya saya ajak balik saja, nyari bengkel resmi Honda saja, maka dapat bengkel Honda resmi, walau lama nunggu antrian karena tidak booking. Ya, sambil nunggu kan bisa cari bakso atau makan-makan, hidup tak usah dibuat ribet, santai saja. Setelah zuhur baru mobil dicek, setelah cerita kronologi bahwa mobil nabrak batu bawahnya, maka mobil dinaikkan pakai hidrolik, dan dicek bawahnya, ternyata ada bagian mobil yang pecah harus diganti, itu yang membuat mobil tak bisa nanjak, dan kalau digas getar jalan di tempat, ngempos. Tapi spare part mobil yang mau diganti tak ada, habis di bengkel resmi. Kalau inden akan lama, lalu saya suruh tanya mana bengkel rekomendasi yang baik, lalu ditunjukkan bengkel yang benar. Kami datangi, setelah datang dan cerita kronologi, maka bengkel dengan sigap memperbaiki, dan siap membelikan barang yang rusak, dan harganya cuma sekitar 350.000. Setelah barang datang, langsung dipasang, dan mobil langsung lancar seperti biasa. Jadi hati-hati kalau ada bengkel pukul harga, cek dulu di online nama barangnya, sesuai tidak, hanya sebagai perbandingan, ketelitian, kehati-hatian agar tak mudah ditipu. Nah,
Itulah cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata ceritanya menarik dan seru ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas cerita yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Amin.